Ustaz. Sudah tadi sudah. kan? Tadi boleh, sudah. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mufassir rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in talaqaha az-zawju ba'da ath-thintain fala tahillu lahu min ba'du ay ba'da at-talqati ath-thalitha hatta tankiha tatazawwaj zawjan ghayrahu ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك المذكورات حدود الله بينهما حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin talak 1, talak 2 ya. Sekarang kalau sudah talak 2 masuk ke talak 3. Fa in talaqaha, maka jika dia mentalak istrinya az-zawj si suami ba'da thintain setelah 2 kali talqah, 2 kali talakan, ba'da talqatain, fala tahillu, maka tidak halal itu si istri lahu bagi itu laki-laki. Si perempuan itu tidak halal bagi laki-laki mim ba'du setelahnya, setelah talak ketiga ba'da talqati tsalitsah. Hatta sehingga tankiha tadazawwad kawin itu perempuan zaujan ghaira dengan suami ghairahu yang selain yang pertama. Wa yata'uha, dan malah harus menyetubuhi daripada si itu perempuan yang zaujan ghairahu, suami yang selain yang pertama, kama fil hadis, sebagaimana terangkan hadis rawahu Syekhan yang telah meriwayatkan itu hadis al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa in talaqaha, maka jika mentalak lagi itu suami kedua, itu perempuan az-zawju tsani, fala junaha, maka tidak dosa alaihima atas keduanya apa? Az-zawja si perempuan itu wa zaujul awal dan mantan suami yang pertama, an yataraja'a kembali lagi ilan nikah melaksanakan pernikahan. Tapi itu dilaksanakan ba'da qidhal iddah, setelah iddah daripada si suami yang kedua. Indana, kalau memang keduanya laki dan perempuan itu kembali meyakini an yuqima, keduanya bisa menegakkan hududallah, batas-batas Allah, hak-hak antara suami dan istri. Kemarin diterangkan terjadinya perceraian itu adalah solusi yang terakhir kalau bisa. Kalau memang tidak bisa dipertahankan keluarga yang sejahtera. Macam-macam solusinya. Ada yang dari satu pihak, suami mentalak. Ada yang dari pihak istri, istri menebus, kan begitu. Ada yang dari dua belah pihak, udah mau diapakan. Ketika itu sudah terjadi, lawang sampai 3 kali, ya berarti udah parah dah. Maka di situ ada hukuman. Nah, kalau masih seneng ya jangan gitu loh. Kalau enggak seneng ya dihukum. Pingin kembali ada hukumannya. Biar ada jerah, enggak talak lagi. Ya istri tidak minta talak, ya suami enggak gampang talak, atau enggak saling sepakat talak gitu.
Kalau udah 3, long podo senengi kok. Kenapa kok dilakukan itu? Disinilah Islam menyatakan fa in talaqa, kalau memang suami itu mentalak lagi istri setelah yang kedua, nggak halal dah untuk kembali lagi sampai kawin dengan laki-laki yang baru. Kawin dengan laki-laki yang baru malah disetubui. Itu dilaksanakan setelah iddah tentunya. Ditalak dengan yang pertama, iddah, kemudian setelah iddah 3 bersih, kawin lagi dengan laki-laki yang baru, kemudian kalau ada terjadi perkumpulan, kemudian setelah itu talak lagi, kemudian iddah lagi, baru boleh untuk kembali. Tapi itu pun kalau kembali jangan niat talak lagi. In dhanna an yuqima hududallah, keduanya harus sepakat menghadapi dengan yang baru lagi begitu. Ayat ini menerangkan pertama tentang hukum talak 3. Hukum talak 3 itu apa? Harus menyatakan satu kata saya talak 3 itu jadi 3, atau saya talak. Sepakat mujma' alaih, sepakat ulama orang nyatakan saya talak 3 itu jatuh 3. Sepakat. Kecuali Ibn Taimiyah. Dia termasuk golongannya pengikut Imam Ahmad sebenarnya, tapi ditolak oleh ulama Hanabilah, ulama Imam Ahmad bin Hanbal. Malah sebagian menyatakan mereka itu dhal mudil. Ini pendapat adalah salah dan menyesatkan. Ada lagi yang menyatakan ini juga pendapat Ashhab, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Malikiyah. Maka itu adalah batil. Enggak benar, keliru. Hanya Ibn Taimiyah yang menyatakan tidak sah, tetap jatuh 1. Paham ya? Tetap jatuh 1. Long itu ada hadisnya kok misalnya. Yang dimaksud hadis itu bukan orang menyatakan saya talak 3, enggak. Tapi dia mengulang-ulangi. Misalnya ada seorang menyatakan saya talak. Cuma talak yang kedua sama yang ketiga ini adalah takkid gauli. Takkid gauli. Kalau itu diniatkan itu adalah 1, 2, 3 jadi 3. Tapi kalau itu diniatkan takkid gauli, aku wis nalak. Lah ini paham ya? Ini yang kedua, yang ketiga ini belum tentu itu adalah talak yang kedua atau talak yang ketiga. Ada kemungkinan itu adalah untuk menekankan, wis bener-bener aku sudah talak. Ini jadi 1. Tapi kalau sudah menyatakan saya talak 3, nggak bisa ini, nggak bisa ditakwil nih. Nggak bisa ditakwil ini. Harus dinyatakan itu talak 3. Ini pendapat pertama. Jadi Ibn Taimiyah ditolak sama Hanabilah, ulama-ulama Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu hati-hati. Ini ada di suatu kitab loh. Ojo melok satu kitab kamu itu ngawur. Kadang-kadang kitab itu ditulis dengan orang yang ngawur. Menurut fiqhus sunnah jangan pakai kitab yang mu'tamad. Disebutkan di fiqhus sunnah nggak apa-apa loh. Jangan. Menurut kitab yang mu'tamad kalau mau berfatwa itu. Jangan kitab-kitab yang model begitu. Hati-hati loh ya. Ini kadang-kadang orang yang di kitab itu iso digawe rujukan. Belum tentu semua kitab iso digawe rujukan. Kayak gawe rujaan mungkin bisa. Yang kitab yang bagi rujukan itu ada kitab-kitab khusus. Ada kitab-kitab khusus. Ini hati-hati ini ya. Nah, karena itu untuk urusan fikih ini nggak usah lah ngikuti imam-imam yang belum jelas imamnya begitu ya. Imam-imam yang jelas imamnya aja lah.
Nah, imam-imam yang sudah jelas imamnya aja. Untuk pendapat yang lainnya mungkin ilmiah, tambahan ilmiah nggak ada masalah. Tapi kalau urusan fikih, ambil rujukan yang jelas. Ya, ambil rujukan yang jelas. Jangan ikut-ikutan begitu. Pendapat yang juga yang harus ditolak itu pendapat Syiah. Dia menyatakan bahwa talak itu tidak sah kecuali dengan 2 saksi, sebagaimana nikah. Harus ada 2 saksi, nggak bisa. Nikah memang perlu 2 saksi, tapi kalau talak nggak perlu saksi. Oh, itu nggak apa-apa, itu karena tidak ada saksinya maka tetap sah. Wah, keliru loh kan, dosa terus kamu mendatangi istri kamu. Karena itu jangan main-main urusan ini. Kalau tidak bisa kamu tadi itu menjaga mulut kamu supaya tidak mentalak istri kamu semenen. Tidak metu suaranya itu sudah. Nah ini karena itu jangan sampai keberucut. Ya. Dari suami itu kalimat tadi itu mau nggak mau akan melepas ikatan suami istri. Akan melepas ikatan suami istri. Lah kalau sudah sampai 3 kali, nah ini ada hukumannya. Ada hukumannya. Karena itu kalau sampai terjadi 2 kali, saling sadarlah. Jangan sampai istri memancing suami sampai keberucut. Jangan sampai suami tadi itu gampang mengucapkan akhirnya keberucut. Lepas semuanya nantinya. Setelah ketiga nangis. Ketun aku. Ketun aku durunge. Dipikir supaya tidak terjadi gitu loh. Dipertahankan supaya tidak terjadi. Begitu seharusnya. Baik. Gimana caranya? Ya, biar tahu. Nih, yang kamu cintai sekarang milik orang lain. Harus kawin yang baru. Akhirnya dikawin dengan Abdurrahman bin Zabir, bukan bin Zubair, bin Zabir. Ternyata nih lain, fisiknya lain gitu ya. Tenaganya lain. Ini tenaga turbo, ini tenaga becak. Datang kepada Rasul, ya Rasul, ini suami saya kok begini. Kata Nabi tersenyum, ingin kembali kepada Rifa'ah. Iya ya Rasul, nggak bisa. Sampai kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Artinya harus ada hubungan badan. Datang setelah lama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, udah kok dia sudah megang saya, dia juga merasakan saya merasakan dia. Tutup pegang-pegangan kata Nabi. Omongan kamu tadi itu nggak benar. Kamu masa nggak paham itu yang dimaksud? Perempuan ini mempertahankan, ndak aku gak gelem ambek kon. Paham ya? Sampai datang ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ngomong begitu. Aku juga tahu kok kamu datang kepada Rasulullah mengadukan masalahnya kamu. Dan Nabi menyatakan begitu. Nggak bisa kamu kembali lagi kepada Rifa'ah sampai kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Datang ke Sayyidina Umar, kon balik yang Rifa'ah tanpa kamu melakukan dengan Nabi, tak rajam kamu. Nah, karena itu nggak bisa. Ini satu hal. Ikut pendapat itu aja tidak bisa. Ikut pendapat aja nanti ya maunya sendiri nggak bener itu. Ya, karena itu jangan sampai kita berfatwa dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk difatwakan. Ya, ini kadang-kadang ikut Ibn Taimiyah aja nggak bisa diikuti ngawurai. 4 madhab kok menyatakan begitu, kok ikut Ibn Taimiyah ini? Nggak bisa. Ya, aja. Menurut pendapat kan ada riwayat tuh, ada diriwayatkan dinukil ini bukan kalimat pasti dari Ibnu Musayyib bahwa itu boleh walaupun tanpa ada hubungan. Nggak bisa, dinukil itu belum pasti. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang orang ini pakai kitab. Ya, di kitab itu disebutkan Pak, kadang-kadang bukan untuk diikuti. Gol syad, pendapat yang syad sendiri itu disebutkan dalam kitab itu supaya kita antisipasi, supaya ngerti ini adalah tidak boleh diikuti.
Contoh nih. Ada pendapat yang menyatakan kawin daripada 4 itu adalah boleh. Di kitab lo disebutkan, loh, mocon kabeh ya. Itu adalah syad yang bertentangan dengan jumhur. Nggak boleh diamalkan untuk pribadi, nggak boleh. Apalagi untuk difatwakan kepada yang lainnya. Paham ya? Nah, hati-hati. Ojo les disodori kitab ini langsung ditelenai semuanya. Ada aturannya semuanya tadi itu. Mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan secara pribadi, mana yang tidak boleh sekalipun dilakukan secara pribadi, mana yang boleh difatwakan, mana yang boleh tidak boleh difatwakan. Itu harus ada aturannya. Karena itu ojo segala begitu. Ndak apa-apa wis, aku sinanggung. Ono di kitab. Cuma ojo ngomong ambek wong liya. Tampakkan iki wong iki ndak bener ini. Ini nggak bener ini, begini nih. Ini nggak bener ini. Saya melakukan itu untuk secara pribadi karena bagi saya itu adalah pendapat kuat. Kok bagi-bagian? Emangnya ente apa namanya makan nasi mandi ya, Bah? Kok pribadi bagi-bagi itu? Hati-hati ya, ada aturannya. Baik. Kalau sudah itu terjadi dan sampai talak dengan yang kedua, sampai selesai iddah, dinikah dengan yang baru. Nikah yang dengan yang baru ini juga nikah harus sah, jangan walinya, dengan diduakan saksi, ya, dengan izin karena bukan gadis lagi. Maka dia tadi itu boleh kembali, tapi dengan perasaan yakin bahwa berubah semuanya. Kalau pisahnya karena takut tidak bisa melaksanakan hak-hak daripada masing-masing, tapi sekarang kumpulnya adalah dhanna an yuqima hududallah, yakin bisa melaksanakan tugas. Lah, kan bagus jadinya. Berubah sudah. Sing asale emosinya tinggi, emosinya sudah rendah. Yang asalnya kenceng-kencengan, sekarang kendor-kendoran sudah. Iya, jadi bass yang asalnya ting 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 ini ya deng deng deng. Jadi bass sudah enak sudah. Nah, karena itu, ini harus dilaksanakan tidak seperti keluarga yang semula. Ini maksudnya Islam mengatur begitu. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itu adalah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah yang Allah terangkan liqaumin ya'lamun, bagi orang yang punya ilmu. Artinya cendekiawan. Maksudnya yatadabbarun yanzuruna fi awaqibi umurihim, orang yang pandangannya bukan pandangan sejenak tapi pandangan yang panjang, akibat itu dipikirkan. Masya Allah. Kalimat yang terakhir ini saudara, liqaumin ya'lamun, orang itu dalam segala sesuatu jangan spontanitas. Kon dolek bojo nek cari pasangan jangan spontanitas. Asal ketemu kok hati saya srek. Srak kayak gitu. Mikir gitu loh, jangan sreknya dulu. Liqaumin ya'lamun yatadabbarun, pikir masa depannya. Lah bener ndak ini? Gimana? Kalau dia jadi ibunya anaknya kamu ini bisa didik enggak? Pikir, ini liqaumin ya'lamun nih. Jangan nanti punya anak 7, 6, 5 kecil-kecil kamu mati. Siapa yang didik? Ibu kamu. Long ibu kamu enggak iso ngaji, nyanyi terus. Jadi apa anak turunannya kamu? Karena itu di sini watilka hududullah yubayyunaha liqaumin ya'lamun. Itu bagi orang yang mau berpikir untuk akibat. Mau kamu cerai pikir akibatnya, mau kamu kawin pikir akibatnya, mau puturunan pikir akibatnya, segalanya tuh pikir akibat dan akibat. Liqaumin ya'lamun. Jadi jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan. Kalau kawin jangan asal-asalan, kalau cerai jangan asal-asalan, kalau kamu kembali lagi setelah cerai itu pun jangan asal-asalan. Pikir, ya, masa depannya gimana? Mari ngono, setelah eker-ekeran dengan mulut, kampleng-kamplengan nanti. Lah bodoh megoro nanti.
Nah, ini nggak usah kembali dah kalau sudah model begitu. Nah, karena itu ini harus betul-betul dicamkan baik-baik bahwa perkawinan itu adalah untuk rumah tangga yang sejahtera dan nantinya punya turunan yang baik dan nantinya akhirnya menjadi orang-orang yang bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Begitu seharusnya, bukan hanya sekedar pelampiasan seksual, hanya senang-senangan. Nah, orang itu pertama tok, Pak, pertama tok. Waduh, musim mangga. Waduh, pertama makan mangga nikmati setengah mati. Suwe-suwe belengeru bisa. Belenger sudah. Pertama tok kawin itu ketemu. Waduh, begitu. Mari ngono tuwek ditik mari tuntun-tuntunan. Udah, saya ngerawat-rawatan. Paham ya? Iki njo dipijeti, ku njo dipijeti. Paham ya? Mari ngono biaya perobatan sana, perobatan sini. Itu hanya spontan, hanya sebentar. Entar lagi khalas, saling merawat diri. Ya. Saling merawat diri, hanya pertamanya aja. Yang raksya itu yang pertamanya aja, yang robsenya itu yang panjang itu. Perlu dicamkan baik-baik. Orang yang mabuk, orang yang mabuk itu adalah hukumnya talaknya jadi. Kecuali kalau mabuknya bukan mabuk haram. Artinya apa? Dipikir kopi, nggak nih brandy misalnya. Iya, akhirnya teler nggak sadar nalak istrinya. Ini lain lagi. Tapi kalau mabuk dengan sengaja, anak nggak sadar waktu itu anak teler, kena pil, kena itu, jadi, paham ya? Orang yang misalnya ahmak, bongol misalnya, walaupun itu misalnya idiot, tapi dia itu masih bisa komunikasi, itu masih dinyatakan jatuh talaknya. Paham nih ya? Kecuali kalau gilanya gila topis, hilang akal, tidak bisa membedakan mana langit mana bumi. Nah, di langit iki misalnya, paham ya? Kalau sudah nggak bisa begitu, ya udah dia dinyatakan orang yang gila. Tapi semenjak dia tahu kanan kiri, muka belakang, paham ya? Ini tidak, karena itu harus betul-betul dihati-hati ya. Kalimat ini sama dengan lating lah, lating hati-hati. Masih orang wong edan yo mlebu ae di sudutno ya. Kalau memang ditikemkan ya masuk aja, karena itu hati-hati. Hukum ini ya, adalah solusi terakhir, jangan jadikan solusi pertama. Jadi laki-laki jangan mengobrol talak, jadi perempuan jangan kamu banyak nuntut talak. Akhirnya kalau terjadi al-ketunu wal nyeselu nantinya. Wallahu alam. Anda perlu dibahas. Fadhal. Pakai mic ya. Kalau enggak pakai mic nanti ini sebabnya disiarkan radio. Berkaitan dengan talak 3 tadi. Semua talak ya, semua talak. Gimana emosi ya tetap jadi. Iya. Emosi, emosu tetap jadi itu semuanya itu. Ini ada sekelompok orang yang biasanya melayani jasa muhallil. Orang 3. Yang sudah melakukan talak 3 itu biasanya ada perjanjian di situ. Jadi dalam perkawinan itu jadi dijelaskan nanti setelah akad langsung masuk kamar, setelah itu dituntun talak. Jasa muhallil nggak boleh, nggak ada jasa muhallil. Ya itu dinyatakan tidak sah dan haram itu. Ya. Tapi ulama menyatakan yang tidak dinyatakan sah atau halal itu kalau disebutkan ada di dalam akad. Ya. Tapi kalau sebelumnya itu ihtiyat nggak usah lah begitu. Kok mari ngono langsung yo, iku dan iki. Ya tak delok dime. Kalau iso terus ya diterusno lek ndak. Nah, itu haknya dia. Jadi nggak bisa itu, nggak bisa dia apa namanya? Nggak bisa dipaksa. Nggak ada. Itu batal semua syarat itu. Batal semua syarat. Ya, batal semua syarat.
Ya ala kulli hal, nggak ada masalah perkawinan, nggak ada masalah. Perkara kon nanti misalnya seakan kasihan teman saya ini ternyata lebih cinta kepada perempuan ini daripada aku, dan perempuan itu juga lebih cinta kepada dia daripada saya pertahankan, berarti saya memaksa perempuan ini suka dengan saya padahal dia nggak suka, ya, menghalangi si teman saya. Ini nggak ada masalah, itar itu boleh aja. Ya udah, kamu saya talak untuk saya jodohkan ini, lah itu tidak ada masalah kalau begitu. Tapi permasalahannya sekarang, ya salahmu, gelem tidak gelem aku misalnya, paham ya? Lah ini kan akhirnya percuma begitu loh. Istri pun boleh minta nanti itu apa namanya, khulu kalau begitu. Aku nggak kuat aku, ya kenapa? Kau nelek sebabnya misalnya ya. Nah ini misalnya itu haknya istri, ya bisa diganggu gugat lagi nanti akhirnya gitu loh. Ya. Mohon penjelasan zaujan ghairah. Apakah meskipun mahram dari saudaranya suami boleh? Yang halal, yang halal pokoknya, yang halal untuk kawin. Mahramnya apa? Kalau mahram kan tidak halal untuk kawin. Maksudnya dulu kakaknya, akhirnya rabi dengan adiknya. Ya tidak ada masalah kan? Kan sudah selesai sudah, tidak ada ikatan zauj. Kan itu kan diharamkan karena untuk apa, kumpul begitu. Nggak ada masalah, boleh. Mau halili adik dewi, nggak ada masalah. Sih nggak oleh bapak karena anak mertua. Karena mertua kalau itu mahram itu. Kalau itu kan bukan mahram, nggak ada masalah itu kan. Dan permasalahan tolak bain itu idahnya? Idahnya 3 apakah guru. 3 apa? 3 guru sama. 3 guru dalam mazhab Syafi'i. 3 bersih. Pembahasan kalau roja'i kan 3. Kalau 2 kan akhirnya 2 guru. Kalau langsung bain. Talak 2 3 guru codoh. Enggak, maksudnya kalau bain apakah langsung berat jadi 3 guru gitu? Iya sama. Sama semua iddah. Iddah itu kan ada iddah apa namanya, iddah tolak, ada iddah wafa. Kalau iddah tolak, talak 1, talak 2, talak 3 tetap 3 guru dalam mazhab Syafi'i. Ya, 3 guru. Guru itu bersih kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab yang lainnya ada menyatakan 3 haid gitu loh. Nah, 3 haid gitu loh. Nah, jadi ihtiyatnya yo kayen itu ngahed lebih panjang memang. Nah, kemudian apa namanya, iddatul wafa 4 bulan 10 hari hijriah. Oh iya, ketiga iddatul hamal, iddat karena orang karena mengandung, ini sampai melahirkan. Kemarin ditalak, sekarang melahirkan, ya wis entek iddah wis. Habis sudah iddahnya sudah. Karena dengan melahirkan itu. Ya. Cuma tidak merusak hubungan anak. Ada apa rusak hubungan anak-anak tetap? Apa hubungannya? Rusaknya apa? Kenapa? Kan kalau dijak akhirnya pisah. Hah? Ibunya. Apa hubungannya? Tidak ada. Anak tetap anak. Mana ada, walaupun tidak kembali lagi ya tetap anak keduanya. Kembali lagi ya tetap anak keduanya. Ditinggal mati ya tetap anaknya. Tidak ada hubungan itu. Anak tidak ada iddah. Tidak ada talak. Tak talak kok dari anakku, tidak ada. Solusi bagi perempuan yang tidak tahu kabar daripada suami. Apa? Kabar suami. Tidak diketahui sampai 6 tahun. Ini kan tidak bisa dipisah. Iya, kebanyakan daripada hakim langsung misah, Ustaz. Enggak bisa. Kecuali kalau sudah diketahui mati. Nggak bisa itu, karena itu begini loh. Kalau salafnya kita itu mengatur begini, kalau memang pergi perjalanan yang jauh yang mengkhawatirkan, maka ditaklek.
ditaklik. Kalau saya tidak datang sampai 2 tahun tidak ada kabar, tidak nelpon, tidak datang, maka saya nyatakan kamu talak misalnya. Nah, itu enak. Jadi ditaklik. Oh ya, karena itu kalau ada hal-hal yang demikian taklik aja. Itu taklik aja. Itu akan lebih bagus. Itu solusinya itu. Tapi kalau sudah wis kadung berangkat ya apa ini? Ya ini tidak ada solusi nih. Ya, tidak ada solusinya. Sebelum berangkat itu digitukan. Itu lebih asan. Ini mau ke sana, mau cari, mau merantau, mau itu dan ini. Iya lah, anjene ketemu. Lah gak ketemu. Lah kesasar. Tidak tahu kabarnya itu, ini taklik aja. Ditaklik sebelum berangkat. Saya mau berangkat ke negeri sini, mau cari pengalaman itu dan ini, khawatir terlalu lama kalau memang sekiranya tidak ada kabar dari saya, kemudian ada telepon, tidak ada kabar, kemudian saya tidak datang selama 1 tahun, maka saya nyatakan kamu talak. Terus ngono ae. Wis enak, setahun tidak teko, tidak ada kabar itu dan ini talak gitu loh. Tapi kalau ada kabar, ada telepon, ada apa ya enggak begitu. Paham ya? Jadi bagi perempuan yang sekarang ini Ustaz, yang sudah terlanjur ya sabar. Ya terlanjur kawin sudah mau diapakan? Nah, jadi ya sabar, ndak bisa. Nggak bisa itu. Dipisahkan oleh hakim ndak bisa, dipisahkan nggak begitu caranya. Nah. Kan begitu ya? Hah? Gitu ya? Ya, ada. Nah, seperti tadi itu bisa ndak minta fasakh karena tidak ada dikasih nafkah. Tidak dikasih nafkah soalnya. Ya, tapi kan tidak ada. Kan itu kalau memang tidak diberi. Kalau memang itu menjadi fidi mati kan gitu. Tidak bisa itu ya. Kecuali kalau si suami dari itu ketemu, saya tidak mau ngasih nafkah, itu hanya istri itu untuk nuntut. Ya. Sakarepmu itu macam-macam, harus jelas. Talak itu harus jelas. Sakarepmu itu sakarepmu, kon niku mangan tongkol, mangan daging, mangan sakarepmu itu bukan lafaz talak itu ya. Nah, karena itu harus diperjelas. Diperjelas. Ya. Diperjelas. Ya. Jadi jangan tidak diperjelas. Nanti akhirnya multi tafsir nanti. Maksudku duduk ngono sakarep iku ya. Lah itu akhirnya tambah repot nanti. Loh aku pahami ngono. Ah tambah nganang ngono ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kajian ayat fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a bi syarti ba'din qida'il iddah. Ini yang perlu kami tanyakan, ada muskil sedikit. Setiap penceraian kan mesti berkaitan dengan masalah iddah. Nah di sini yang kami perlu tanyakan, bolehkah seorang mu'taddah itu kawin sebelum habisnya masa iddahnya? Apa? Mu'taddah apa? Kawin, melakukan kawin sebelum habis masa iddahnya. Karena belakangan ini masalah-masalah yang sudah dirumus oleh syara seakan-akan mulai diragukan kevalidannya oleh para kalangan kedokteran. Karena seperti kejadian kemarin, termasuk tetangga saya Ustadz ini, itu ada seorang istri baru saja dicerai oleh suaminya. Setelah dicerai itu kira-kira berjalan setengah bulan, dia konsultasi sama dokter. Konsultasi sama dokter dengan dokter ahli dalam kandungan. Setelah diteliti dengan alat canggih, ternyata dokter itu memberi jawaban, memberi keputusan, kamu itu sekalipun kawin sebelum habis iddah itu tidak jadi masalah, karena kamu itu termasuk bebas kandungan. Jadi tidak masalah, tidak mungkin. Ini fatwanya dokter nih ya.
Iya dokter ini. Fatwanya dokter. Menurut penemuan dokter ini. Lah, fatwanya dokter berarti. Yang nggak sah dong. Bukan Tetap mustahil gas. dokter. Dokter perlu menerima fatwa. Jadi tidak boleh berfatwa kalau dokter. Ini bukan aturan kandungan atau yang lainnya, ini aturan agama. Tilka hududullah yubayyinha liqaumin ya'lamun. Itu adalah aturan Allah yang Allah terangkan bagi orang yang punya akal. Orang yang punya, ya orang yang cendekiawan. Jadi itu bukan ukuran. Sekalipun tidak hamil tetap harus melaksanakan aturan Tuhan. Karena itu tidak ada hak dokter tadi itu untuk berfatwa. Kok ngurusi penyakit dokter, jangan ngurusi Al-Quran. Terima kasih. Mungkin untuk menambah itu, kan untuk masa iddah itu bukan hanya untuk sekedar memastikan kalau enggak hamil. Ya makanya kan dari fungsi iddah diantaranya adalah litafajjo juga kan. Bukan berarti untuk memastikan enggak hamil. Kalau dipastikan enggak bakal hamil, enggak hamil dari suami pertama, berarti sudah sebelum masa iddah boleh kawin lagi. Tidak demikian juga. Makanya kan diantara fungsi daripada iddah bukan hanya sekedar memastikan bahwasanya dia tidak hamil dari suami pertama, tapi diantaranya ada berapa fungsi, litafajjo atau bahkan lita'abudi. Ya, sudah menjadi ketentuan Allah, sudah la yuqalu ma'nahu, sudah menjadi perintah dari Allah yang harus ditaati, tidak bisa untuk dicerna lagi secara akal. Itu kan di antara fungsi. Ya kalau jahilah ya sarahu asarahu ini orangnya tidak ada. Itu kan jahilah ya sarahu wa asarahu. Nah itu, ini orangnya nggak ada lah. Kalau orangnya mampu, ada di daerah itu. Iya, tapi juhila yasar wa usul penekanannya ada di yasar dan isar ya. Ghaba zauju wa iya. Iya, kalau itu sudah ada masalah. Yang makum lahu malun bil hadir. Tapi sekarang permasalahannya orangnya tidak diketahui. Lah kalau memang dia nantinya datang bawa harta. Maksud saya, jadi ghaibatuz zat itu macam-macam, ada beberapa ahwal. Jadi, kalau memang ghaibatuz zat kemudian zaujah tadarrur, mujah tadarrur bi ghaibatihi wa in khafat az-zina, maka tidak boleh fasakh. Kalau mujarrad tadarrur. Tapi kalau ghaibatuz zat itu kemudian zaujah tidak dapat dinafkahi, maka ada tafsilnya. Kalau dikarenakan kalau zatnya ghaib, kemudian juhila yasaru wa isaruhu lingkito ikhbarihi walam yakun lahu malun bimarhalataini falal fasakh. Tapi fasakh atas nama atas yasarnya. Jadi kalau mengajukan fasakh karena tadarrur bi ghaibati zaud, ittifaq tidak boleh. Tapi kalau mengajukan fasakh karena nafkah, maka dengan syaratnya juhila yasaru wa isaruhu walam yakun lahu malun bimarhalataini, baru bisa mengajukan fasakh. Itu kita betul. Bugiyatul Mustahsidin. Bugiya. Pastikan dulu ya. Artinya, jadi permasalahannya sekarang, apakah itu penekanannya di isar dan yasar, atau sekarang orangnya ini tidak diketahui? Orangnya ini tidak ketahui, paham ya? Tapi ada kemungkinan dia tadi itu yasar, karena dia misalnya pergi ke Saudi bekerja ada di sana, yasar. Mungkin tapi tidak diketahui orangnya. Saya baca. Boleh, monggo. Bismillah. Wala ghabaz zaud wa juhila yasaru wa isaru linkita'i khabarihi walam yakun lahu malun bimarhalatain falal fasah aidan bisyarti kama jazama bi fi nihaya. Bisyarat apa? Kama jazama fi nihaya wa zakaru mazat was sambati wa ibn Ziyad wa sin mim al-Kurdi wa katun wa qal muhajar wa mutajah mudrakan la naklan. Apa? Wa mutajah mudrakan la naklan. Balihtara kathirun wa afta bi ibn Ujail. Apa? Wa balihtara kathiruna wa afta bi ibn Ujail wa ibn Kabban wa ibn Sabbagh wa Rayani annahu
lau ta'adzara tahsilun nafaqah minaz zawj fi 3 ayyam jazal fasah hadra zawj am ghaba. Oh, enak kalau gitu. Wa qawa ibn Salah wa rajahu ibn Ziyad wa Tambadawi wal Muzajjad wa sahibul Muhadzab wal Kafi wa ghairuhum. Fima idza ghaba wa ta'adzarat an-nafaqa minhu walau binahwi shikayatin. Wa qala Sinmim wa hadza aula min ghaibati mali wahdah al-mujawwiz lil fasakh. Ammal fasakh bidadarriha bitulil ghaibah wa syahwatid difaqa fala yajuzu ittifaqan wa in khafat az-zina. Amma apa yang terakhir? Amal fasakh bitadarriha bitulil ghaibah wa syahwatil wiqa fala yajuzu ittifaqan. Yajuzul fasakh, fala yajuzu. Jadi kalau fasakh karena tadarrur bitulil ghaibah wa syahwatil wiqa fala yajuzu ittifaqan wa in khafat az-zina. Jadi ada solusi berarti itu. Jadi kalau di sini ada solusi kalau Ibn Ujail apa tadi itu ya. Muzajjad apa itu? Tapi atas nama i'sar. Alasannya i'sar bukan karena tadarrur bil ghaibah. Jadi begini. Kalau memang istri tadi itu tidak dinafkahi. Suami tidak ada, walaupun suami ada kalau perlu. Nah, walaupun suami ada, tapi memang karena suami tidak mampu kasih nafkah. Wis ketok melarati gitu loh. Iya, kan begitu ya. Nah, maka boleh si istri mengangkat permasalahan kepada hakim untuk difasakh nikahnya. Kan gitu ya. Apalagi kalau di luar kota, begitu. Nah, kecuali kalau dasarnya ini suami ngasih nafkah. Cuma ndak datang si suami tadi itu ya, ndak datang. Atau misalnya kasih nafkah cuma ndak puas si istri tadi itu, karena suaminya terlalu tua misalnya, paham ya? Nah, maka ini tidak boleh untuk menuntut untuk difasakh nikahnya tadi itu. Jadi ada solusi itu, ada solusi itu. Apa? Mau nambahkan? Tapi fasakh itu hakim loh ya, hati-hati ya. Wis dah, aku mungkin gak gelem fasakh wis. Ya iso. Disebutkan di matan Minhaj, wal asahu an la fasakha biman'i musirin hadara aw ghaba. Kemudian biman'i musirin hadara aw ghaba. Ya. Kemudian dijelaskan di Mughnil Muhtaj, aw ghaba anha litamakkuniha min tahsili haqqiha bil hakim aw biyadiha in gadarat wa inda ghaibatihi yab'asul hakim li hakimi baladihi in kana mawdi'uhu ma'luman fayulzimuhu bidaf'i nafaqatiha fa in lam yu'raf mawdi'uhu bi an in qata'a khabaruh fa hal lahal fasxu aw la. Nagala Az-Zarkashiyu an sahibai al-Muhadzab wal Kafi wa ghairihima anna lahal fasxa. Wa nagala ar-Rawiyani fi at-Tajribah an nasil annahu la fasxa ma dama az-zawju musiran. Wa in ghaba ghaibatan munqati'atan wa ta'azzara istifa'un nafaqah min malih. Intaha. Jadi bahwasanya kalau mu'sir berarti tidak ada khilaf di situ ya. Kalau mu'sir nggak ada khilaf kalau gitu di situ. Kalau musir ada khilaf gitu ya. Kalau memang dia yamna'u nafaqah, paham ya? Nah, kalau memang musir kalau dia musir ghaba atau hadara, menurut pendapat terakhir itu ya. Iya. Menurut terakhir. Kalau musir mana nafaqah alasoh. Iya, alasoh ya. Anda menurut pendapat yang terakhir boleh ya. Ya kalau sudah mu'sir berarti ittifaq itu sudah boleh berarti. Yang soal fasakhnya. Fa'in faqadat al-hakim al-muhakkam
au ajuzat an raf'i ilaihi ka anqala la afsahu illa bimalin wa qad alimat i'sarahu wa anna mustahiqqu lin nafaqah istaqallat bil fashi lid darurah Istaqallat hiya. Kama qala al-Ghazali wa imamu wa rajjahu fi tuhfa wa niyawa ghurima. Jadi kalau memang hakimnya tadi itu tidak bisa menfasakh atau enggak ada hakim yang mau menfasakh atau memang minta harta. Karena duit aku bodoh melarat kok dikai duit dipaci, dikasih harta, maka itu hak daripada perempuan tadi itu untuk menfasakh boleh. Jadi sebetulnya Nolak. Ya, yang penting dibawa ke hakim, Rabbul Hakim, jangan nanti hukumi langsung di dulu. Kalau hakimnya mau dibawa ke hakim dulu. Jadi jangan langsung. Ustaz. Kalau Al-Khatib di sini enggak mempermasalahkan masalah musir atau mu'sirnya, bukan gate. Diteruskan di bawahnya itu katanya tambihun gaulul musannif musir laisa bigaidin. Fa innahu law ghaba wa juhila haluhu fil yasari wal i'sar fala fasakha. Ya, sama itu. Fala fasakha. Fala fasakha. Oh. Nah, ini dia. Yang ini kan menurut pendapat Jazamai fi Nihaya wa Zakaria wal Muzajjad wa Sumbati wa Muziyad dan wa katsirun. Wa qala Hajar huwa muttajah mudrakan la naklan. Yang boleh fasakh ini memang pendapat sebagian ulama dan ditarjih oleh Ibnu Hajar. Ba'dul ulama mengatakan la fasakh. Ada khilaf. La fasakh itu tambih siapa di situ? Syekh Khatib Sirbini. Al-Khatib. Ya, kalau juhila berarti tidak sah itu ya. Memang ada khilaf. Dikatakan as-sababnya. Coba diulang lagi, tambihun gaulul musannif musir laisa bigaidin fa innahu law ghaba wa juhila haluhu fil yasari wal i'sar fala fasakha li anna sababa lam yatahaqqaq. Juhila yasaru wa isaru ya. Sekarang kalau juhila orangnya inqita'il khabar. Ya, gimana di situ? Hah? Kembalinya ke musir tadi, khilaf tadi. Fa innahu law juhila yasaru wa isaru fala fasakha, kan gitu kan? Nah, kalau mu'sir sudah jelas kan gitu kan? Nah, sekarang inqita'il khabar di situ apa di situ? Pembahasannya. Intinya kalau Syekh Khatib itu sebelum tahaqququs sabab tidak boleh fasakh. Qabla tahaqquqis sabab. Tapi kalau pendapat yang di sini meskipun belum tahaqquq, majhul sudah cukup dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh. Jadi khilafnya ada di situ. Itu penekanannya ada di situ, seakan-akan ditambah dari itu hanya isar sama isar, bukan ghaibahnya di situ. Iya, karena jadi pendapat Syekh Khatib Sirbini itu jadi sebelum tahaqququ wujudi sababil fasakh tidak boleh mengajukan fasakh. Oleh karenanya majhul saja belum cukup, majhul saja. Tapi kalau pendapat yang lain meskipun belum tahaqquq, majhul sudah dianggap cukup asalkan lam yakun lahu malun bimarhalataini. Mungkin juga timbul jadi permasalahan ketika sebelum pergi orangnya itu masih kategori mampu untuk menafkahi. Nah ini kan kalau kita ikutkan ke dalam hukum asal, al asal baqaul mal kan, baqaul yasar. Itu apa masih dikatakan juhilah kalau sebenarnya itu. Hakikah al ahsan ta'liq itu sudah. Ta'liq itu sudah ahsan. Kasihan karena kebutuhan itu nggak bisa walaupun dikasih, kalau sudah dikasih nafkah itu dan itu terus menerus berarti nggak bisa dong. Berarti nggak bisa untuk minta fasakh kalau gitu kan gitu. Nah, padahal kebutuhan itu bukan hanya zahir saja, batin juga gitu. Nah, lebih ahsan fasakh gitu loh. Lebih ahsan ta'liq sebetulnya. Itu akan lebih rahmat lah sama perempuan tadi itu. Popong sik enom, cik ne ana sing gelem. Engko wis tuwek ditalak ya padha ae karo. Ustaz. Ya. Itu dikomentari tadi untuk pendapat yang mengatakan lafaz kha itu kan ditarjih oleh An-Nawawi wa Rafi'i. Dikatakan di sini hadza ahwat. Ahwat ya. Cuman yang boleh mengatakan fasakh hadza aisar katanya.
Ya. Ahwat lebih hati-hati. Kalau juhila i'saru wa yasaruhu tetap tidak ada fasakh, ada ahwat. Kemudian kalau memang juhila yasaruhu wa yasaruhu berarti boleh, itu aisar. Tergantung inti mutahawinun atau muhtatun gitu ya. Jadi lebih baik pilih ahwat. Wal ahsan, cara yang paling bagus ya ta'liq tadi itu sudah. Itu ta'liq itu ahsan sudah. Ya, ta'liq. Misalnya mantune kata mau kemana merantau cari pekerjaan itu dan ini yang di ojo-ojo nanti akhirnya kawin di tempat lain tidak kembali-kembali, anaknya gantung terus, wis ta'liq kenai. Ta'liq begini selesai, khalas. Ini loh. Wallahu alam. Iki kok talak terus gini. Kasihan yang belum kawin nanti ini. Stres nanti. Ayo, bismillah.